firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu melewati hari-hari ini Tuhan tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh memuji memuliakan Engkau di minggu kedua di bulan Juli ini Tuhan. Suatu kesempatan yang sangat luar biasa jika kami masih boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, sehingga kami tidak sama lagi ketika kami pulang Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda pada pagi hari ini Tuhan. Pola pikir kami, paradigma kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita untuk boleh beribadah di minggu kedua di bulan Juli, saudara. Ya, benar, bukanlah karena kuat dan gagah kita ada sebagaimana pada pagi hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita. Ada amin ya? Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang rindu saya sharingkan kepada Bapak Ibu, saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu melekat kepada Tuhan. Ya, kita buka dari Mazmur 91. Mungkin ini sudah sering kita dengarkan, apalagi di masa-masa corona dulu, ya kan? Mazmur 91 ada yang bacain setiap hari, ya kan? Ya. Cuman ini hanya 3 ayat, dan mungkin ini juga sudah pernah saya khotbahkan, tapi pada pagi hari ini ada lagi sesuatu yang berbeda. Ya. Puji Tuhan, kita akan baca ayat 14 sampai 16. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Ya, kenapa tadi saya katakan melekat kepada Tuhan? Inilah hari-hari terakhir ini yang harus kita lakukan. Tanpa itu kita tidak mampu melewati hari-hari ini. Ya, sungguh hatinya melekat kepadaku. Firman Tuhan pada pagi hari ini. Adakah hati kita melekat kepada Dia? Atau melekat kepada yang lain? Kepada uang kita, kepada harta kita, kepada suami kita, kepada istri kita. Semua itu akan menjadi berhala kalau itu melebihi kasih kita, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, karena yang paling utama saudara di hari-hari ini kita melekat dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang paling tenang di muka bumi ini kecuali dekat dengan Tuhan. Makanya pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, karena semuanya akan berlalu saudara. Hanya Tuhan yang tetap dulu, sekarang, sampai selamanya. Kita carilah yang tetap, kita carilah yang kekal itu saudara. Hari-hari ini kita tidak mampu melewati hari-hari ini saudara. Begitu mengerikan, ya. Begitu mengerikan. Bencana alam, laut, darat, dan udara, saudara. Kecelakaan begitu mengerikan. Jadi pada pagi hari ini, mari kita ada 7 poin di sini, ya. Jaminan, ya kan? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku, ya. Hati siapa yang melekat kepada Tuhan? Kita aminkan, Bapak Ibu? Hati kita melekat kepada Tuhan. Apalagi yang kita cari di dunia ini, saudara. Ya,
Bapak Ibu bisa bekerja apa yang Tuhan percayakan. Mungkin kita bekerja jadi apapun kerjaan kita, ya mungkin jual sayur, jual tempe, jual toge, atau jual apa saja saudara. Tapi yang paling utama adalah Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu apa artinya saudara? Saya akan jabarkan sedikit sebelum kita masuk ke poin-poin. Ada 7 poin tadi saudara. Yang penyerahan di depan aja nggak apa-apa. Ya. Ya, puji Tuhan. Melekat kepada Tuhan berarti mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Ya, Dia yang paling utama di dalam hidup kita. Tadi kenapa saya katakan kalau suami kita yang paling utama, istri kita yang paling utama, kita sudah memberhalakan manusia saudara. Karena dikatakan di Markus saudara, kasihilah Tuhan Allahmu ya dengan segenap hatimu. Kita buka sebentar. Markus 12 ayat 30. Ya. Kita buka sebentar. Markus 12 ayat 30. Kita baca bersama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, jika Dia yang menjadi terutama di dalam hidup kita, ya, kalau memang hati kita melekat kepadanya saudara, berarti benar Tuhan itu tiada duanya dalam hidup kita. Ada amin? Jadi mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Ada berapa poin yang saya catat di sini. Melekat kepada Tuhan berarti memprioritaskan Tuhan. Ya, kalau ada pilihan, hari ini mau ke gereja atau mau kemana ya? Gitu kan? Ada 2 pilihan nih. Ya, hidup ini kita harus memilih. Gereja dulu atau ke sana dulu gitu. Kalau kita punya prioritas, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, tidak usah ditanya kenapa enggak gereja, kenapa enggak ke gereja duluan. Karena dengan sendirinya kalau hati kita sudah melekat kepada Tuhan saudara, itu otomatis kita memilih itu. Yang kedua, mengejar Tuhan, ya. Melakukan usaha dengan sungguh-sungguh. Mengejar itu saudara. Saya ingat dulu Pak Gembala katanya waktu pertobatan, satu hari Minggu dia jalani 5-7 kali ibadah. Mengejar. Ya. Orang jatuh cinta sama seseorang pasti dikejar. Di mana dia dikejar? Ya. Saya dulu sebelum ketemu sama Pak John saudara, ada dulu yang bawa angkot. Saya masih tinggal di Kampung Rambutan. Ditungguin saya pulang kerja, pokoknya saudara dikejar terus. Dikejar, makanya dikatakan kejarlah cintamu, iya kan? Kejarlah cintamu katanya. Apapun akan kita lakukan kalau hati kita melekat kepadanya. Ya, mungkin ada yang jatuh cinta, iya kan? Apapun yang kita lakukan kalau kita pengen tahu dia saudara. Nah, bagaimana pengejaran kita akan Tuhan? Terlalu panjang kalau saya jabarkan bagaimana Elisa mengejar Elia. Pokoknya dimanapun dia, disuruh dia pulang, dia tidak mau. Karena dia sudah dengar-dengar bahwa Elia akan diangkat. Aku mau. Seperberapa dia punya roh itu katanya. Benar, dia dapat enggak? Dia dapat saudara. Ya, saya dulu sedikit ada penyesalan saudara. Saya dulu dekat-dekat jadi gembala. Akhirnya saya jadi gembala saudara. Karena saya dulu tidak mau menggembalakan. Ya, jadi hati-hati yang dekat-dekat sama saya, terus kejar. Jangan takut. Kalau itu sudah menjadi pilihan Tuhan. Jadi saya dulu itu ikut saya sama Pak Gembala, 2 puasa ke puncak 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum, saya ikutin saudara. Saudara pernah tidak makan tidak minum 3 hari 3 malam, 3 hari 2 malam? Saya pernah saudara, udah kuning semua badan saya. Tapi kulihat gembala juga enggak goyah, saya ikut. 2 kali saya ikut seperti itu. Ternyata disitulah mungkin transfer spirit itu saudara. Makanya siapa yang kita kejar, siapa yang kita dekatin, hati-hati. Pergaulan yang buruk menghilangkan kebiasaan yang kejar. Kalau kita melekat kepada Tuhan tadi, mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan. Yang kedua, mengejar Tuhan. Melakukan usaha dengan sungguh-sungguh. Lakukan saudara, apa yang bisa engkau lakukan untuk mengejar ketinggalanmu.
untuk Tuhan. Ya. Yang ketiga, masih panjang soalnya ini. Akan ada penyerahan anak. Ketiga saudara, tinggal di dalam Dia. Sudah tahu di mana ayatnya? Baca nanti Yohanes 15 ayat 1 sampai 8 saudara. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tinggal dalam Dia dan Dia di dalam kita. Di luar Dia kita tidak ada apa-apanya saudara. Ya, bahkan kita akan dipotong, kita akan dibuang dan kita akan dibakar saudara. Satu-satunya melekat kepada Dia di hari-hari terakhir ini. Begitu banyak persoalan, begitu banyak permasalahan, tapi ketika kita melekat kepada Dia, ingat, nanti akan ada poin-poin saudara. Akan kita lihat di sini di Mazmur 91 ini. Ya, yang keempat, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, tadi dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Percaya tidak setengah-setengah, segenap hati saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. 2 minggu lalu saya khotbah, kalau kita percaya kepada Dia, pasti kita mau menyerahkan segala sesuatu kepada Dia. Ada amin? Kalau saya percaya kepada Ibu Mei, saya bilang ya, saya percaya. Apapun dia katakan, saya percaya dah sama Ibu Mei gitu. Bu Ida ke sana yuk, ayo. Bu Ida begini, iya. Karena saya percaya kepada Ibu Mei. Bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Kalau hati kita sudah melekat kepada Tuhan, saudara, tadi dikatakan yang pertama mengutamakan Tuhan, mengejar Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ada amin? Ya. Nanti akan ada YouTube-nya kalau nggak mau catat, ya kan? Kita akan masuk ke Mazmur 91 tadi, saudara. Apa jaminan bagi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan? Ya, hari-hari ini saya katakan begitu mengerikan, saudara. Ya, jangan kita berpikir, amannya aku, masih ada nih si dompetku ini, masih sehatnya tubuhku. Tapi jangan salah, sekarang ini saudara, tiba-tiba bisa sakit kepala, tiba-tiba pusing. Virus-virus pergentayangan saudara di udara ini sekarang. Ya, bukan menakut-nakutin, sekali lagi saya katakan supaya kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Ada amin? Supaya kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Yang pertama dikatakan di situ, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Tuhan akan meluputkan kita, saudara. Tuhan akan melepaskan kita. Jangan kita pikir gini, kalau kita ada umpamanya pergi ke perjalanan, seperti kami kemarin ke Jawa Tengah, satu bus saudara. Di dalam bayangan saya selalu gini, wah kalau terjadi sesuatu, disitulah kita berjaga-jaga. Bayangkan berangkat itu satu bus, tiba-tiba terjadi sesuatu di jalanan. Separuh dari jemaat Philadelphia berangkat. Ya, bisa terjadi. Berapa orang yang jadi korban? Ada anaknya di situ, ada emaknya di situ. Jadi suatu saat saudara, abang saya beli mobil dari Jakarta. Waktu itu beli mobil Highland, ya. Jadi mereka ini ada 4 orang, bapak-bapak di dalam. Semua bisa bawa mobil. Jadi mereka kesini naik pesawat, pulang mau menikmati Jakarta Medan. Tiba-tiba di daerah mana itu? Di daerah yang apa? Pokoknya adalah mereka dicegat karena dilihat plat B. Di daerah-daerah situlah, Jambi ke sono. Abang saya mikir gini, sebenarnya mereka yang tabrak motor ini memang sengaja karena dilihat plat B. Zaman itu kan, Anes masih kecil, Jojo masih kecil, jadi mereka ke Jakarta beli mobil. Terus saya hanya berdoa gini pas mereka berangkat, Tuhan lindungi di jalan gitu. Ternyata saudara tiba-tiba ada yang tabrakin motor, cari masalah. Apa yang terjadi? Abang saya hanya mikir begini, kalau kami lawan ini kami 4 orang bapak-bapak, istri kami nanti bagaimana? Itu yang dipikirkan abangku duluan. Terus udah ganti, bayar, ini semua. Jadi abangku ini nggak mau gini, udahlah jadi berapa kami bayar. Padahal dia yang nabrak, udah jelas-jelas mereka lagi jalan. Itu yang abangku ini pikirkan,
Kalau kita lawan, kita dikerowok, kita 4 orang. Nah, nanti istriku, istrimu, istrimu, anak-anak kita akan begini-begini. Udah bayar. Sampai di Medan dia bilang, aduh kurang ajar itu orang gitu kan. Kenapa saya bilang? Tapi itu yang saya pikirkan, bagus saya bilang. Kenapa? Jadi Tuhan meluputkan kita dari berbagai apa yang Tuhan Tuhan menolong kita, saudara. Kadang kita nggak sadar. Sebenarnya itu mereka sampai di Sumatera itu baru sadar. Untung juga ya, Tuhan meluputkan dengan cara Tuhan. Jangan dilawan. Sekalipun benar-benar mereka yang tabrak. Karena abang saya lihat dari kaca spion, ini kayak cari gara-gara di belakang. Dia lihat kiri kanan. Mereka tabrakin, saudara. Karena itu daerah mereka. Nah, sering saudara, kita nggak sadar kalau kita jalan. Kayak kami kemarin ke sana, ke mana namanya itu, ke Jawa Tengah. Tuhan meluputkan. Ada nggak kita hari-hari ini sadar, saudara? Perjalanan kita, Tuhan menolong. Kadang di jalan kita disalib, di jalan tol, ya kan? Tuhan meluputkan. Tetaplah hati kita melekat kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, di situ dikatakan apa? Tuhan meluputkan, Dia akan membentengi kita. Ya. Tahu benteng, saudara? Ya. Dia akan membentengi kita. Saya ingat dulu waktu kecil kami main benteng-bentengan itu, saudara, supaya musuh tidak bisa ini dihalang-halangi begitu. Nah, bagaimana perjalanan kita selama ini? Tuhan begitu luar. Bentengi kami ya Tuhan. Pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga atas kami. Bentengi kami Tuhan. Saudara, ada nggak kita sadar bahwa Tuhan meluputkan kita, Tuhan membentengi kita hari-hari dalam perjalanan kita. Keluar dari tempat ini. Seperti tadi yang saya katakan, kita baik-baik jalan, bisa ditabrak. Atau kita yang nabrak, bisa juga tiba-tiba rem mendadak. Saudara, tapi percaya, Tuhan membentengi kita. Itu janji Tuhan. Yang ketiga, saudara, bila kita berseru, Tuhan menjawab, ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Seberapa banyak doa-doa kita yang Tuhan jawab? Sebenarnya Bapak Ibu, tidak ada doa yang tidak dijawab. Hah? Kok gitu? Cuman jawabannya 3. Ya, tunggu, dan tidak. Tidak itu pun jawaban doa. Sering orang bermaksa Tuhan. Nah, disinilah salahnya. Tuhan, boleh nggak aku beli ini? Kata Tuhan, tidak. Nggak sanggup duitmu. Iya kan? Tapi maksa. Terus nyalain Tuhan, kecewa sama Tuhan. Jadi jawaban doa itu ya, tunggu, dan tidak. Jadi tidak itu pun jawaban doa. Manusia sering memaksa. Ya, katakan di sini saudara, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Sangat luar biasa. Yang keempat, ya, Tuhan menyertai kita dalam kesesakan. Ya, saudara, sangat luar biasa. Kita buka sebentar Mazmur 138 ayat 7. Ini sering saya nyanyikan ini dulu, saudara. Kalau sudah kesesakan, ya, Mazmur 138 ayat 7 kita baca bersama-sama. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini. Selanjutnya, ya, sering sekali di dalam persoalan sepertinya sudah mentok. Tapi ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, saudara, ingat, pasti ada jalan keluar. Ada amin? Tuhan menyertai kita dalam kesesakan kita. Jika kita dalam berada kesesakan, apa? Ya, bagi yang menyekolahkan anak nih, mau masuk sekolah, belum ada buku, belum ada sepatu, iya kan? Tetaplah berseru dan berdoa kepada Tuhan. Gedung kita nih, geradu, ya kan? Ada geradu di sini. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan dianggap beban, saudara, tapi terbeban. Beda dengan beban, beda dengan terbeban. Apakah Bapak Ibu terbeban untuk gedung kita ini? Ini sampai September kita pakai gedung ini.
Kita berdoa yang di ujung sana. Ya, kita berdoa saudara, tahun ini ada titik terang. Dengan segala keterbatasan kita, tapi ada Tuhan yang tidak terbatas. Kita terlalu percaya. Ketika kita dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan apa yang kita alami saat ini, yang kita rasakan, masalah keuangan, masalah sakit, penyakit, mungkin banyak hal saudara, masalah keluarga, ya, sampai dikatakan duit tidak bersaudara, ya, duit tidak berkeluarga, ya kan, karena sulitnya hidup sekarang ini saudara. Tapi ingat saudara, Tuhan menyertai kita dalam kesesakan, apapun kesesakan kita, Tuhan selalu menolong. Ya. Yang kelima saudara, Tuhan memuliakan. Ya. Itu ada di Roma. Ya. Roma 8 ayat, kita baca sebentar, Roma 8 ayat 30. Tuhan memuliakan kita ya. Kita baca ya, minggu lalu Pak Gembala, Allah turut bekerja ya. Sekarang kita baca Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita baca dulu bersama-sama. Ya. Yuk. Sudah ada di layar? Roma 8 ayat 28 sampai 30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga Waduh, benar saudara. Kita ini makhluk yang paling mulia. Ya, di agama seberang juga kita makhluk Allah yang mulia, saudara. Begitu luar biasanya. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, ya, tetap kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita kalau kita melekat, saudara. Sekalipun banyak pergumulan saudara, kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu ada. Kita melihat hari-hari ini, begitu banyak persoalan, tapi Tuhan selalu menolong. Kita pikir sudah mentok ini, udah nggak ada lagi. Ada saja saudara. 16, panjang umur saudara. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Wow, luar biasa. Kemarin kita di Komsel Cemerlang, kan ada doa seperti ini. Tuhan, sampai masa tuaku ya Tuhan, jagai dan lindungilah aku. Itu apa artinya saudara? Berarti dia yakin bahwa dia akan sampai putih Siapa yang putih rambutnya sini? Pak Poli, Pak Gembala. Ini juga udah banyak, cuman nggak kelihatan saudara. Ya, sampai masa putih rambutku, engkau menggendong aku katanya. Berarti kita percaya saudara. Jadi doa Daud di situ saudara, itu yang saya katakan. Berarti dia yakin bahwa sampai memutih rambut Tuhan tetap menggendong kita. Itu kemarin kita komsel di Depkes saudara. Ya, sampai masa putih berarti kita yakin bahwa kita ini panjang umur, ada men? Ya, kita akan melihat anak-anak dari anak berarti itu apa itu? Cucu. Saya lihat kemarin siapa ya? Oh, Pak Sinaga. Saya lihat, wih, status ada cucu. Ya kan Pak Sinaga ya? Cucunya sekarang ini medsos ini kan udah canggih. Wih, pasti senang sekali yang punya cucu. Ini Pak Gembala belum punya cucu ini. Cucunya baru yang di gereja saudara. Ya, ayo yang sudah waktunya untuk menikah supaya cucu. Iya kan? Kau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Berarti kita ini sehat, panjang umur, diberkati Tuhan. Ada amin? Iya. Jadi saudara, itu. Makanya ada 7 di situ yang terakhir. Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Wah, ini terlalu sangat-sangat luar biasa. Tuhan bukan lagi memperlihatkan, sudah melakukan saudara. Ya. Aku akan memperlihatkan kepadanya.
Akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Begitu luar biasa. Itu saudara bisa tercapai kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Makanya pada pagi hari ini saudara, apakah hati kita sudah melekat kepada Dia? Itu yang menjadi pertanyaan. Ya, puji nama Tuhan. Jadi yang 7 ini saudara, ini menjadi pegangan dalam hidup kita dalam menghadapi hari-hari ini. Begitu mengerikan sekarang ini saudara. Jangan kita berpikir, aman. Iya, aman di dalam tangan Tuhan. Ada amin? Aman. Tapi ingat saudara, kalau kita melekat kepada Dia, ada 7 janji. Ya, tadi dikatakan, saya akan ulang-ulang. Melekat berarti mengutamakan Tuhan, mengejar Tuhan, tinggal dalam Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, saudara, kalau simak khotbah saya pasti ada saran-saran dan solusi ya yang harus kita lakukan. Ya, mau tidak mau saudara, kalau kita mau melekat seterusnya dengan Tuhan, ya, ada poin-poin. Ya, 10-15 menit ke depan ini akan selesai karena ada penyerahan anak. Yang pertama, tingkatkan jam-jam doamu dengan Tuhan. Wajib, saudara. Tanda kita melekat kepada Tuhan untuk meraih janji tadi, saudara. Tingkatkan hubungan, tadi lagu, terhubung dengan Tuhan, terconnecting dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa membangun iman kita kalau kita tidak bergerak. Ingat itu. Ya, mungkin Pak Gembala hari ini bilang, saya bisa khotbah dari sini. Iya, masuk. Keluar dari pintu, hilang semua. Ditanya, apa tadi khotbah? Apa ya? Soalnya tadi lagi khotbah ibu itu, saya lagi mikirin usaha saya. Bagaimana tuh proyek saya? Bagaimana warung saya? Bagaimana nanti ini? Ya, itu dia. Tapi kalau kita membangun sendiri hubungan kita di rumah, ya, tidak ada yang dapat merampas itu Bapak Ibu. Ya, bangun jam-jam doa kita. Tingkatkan, itu yang bisa membuat kita kuat di hari-hari terakhir ini, saudara. Tidak ada yang bisa menjamin. Tapi kalau kita meningkatkan jam-jam doa kita kepada Tuhan, kan 24 jam waktu kita berdoa. Tengah malam, jam 2 subuh, jam 3, jam 4, jam 5, mau jam berapa saja. Tutup pintu. Apa artinya? Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu. Supaya kita bisa fokus, itu maksudnya. Supaya kita bisa terkoneksi hanya dengan Tuhan. Tuhan itu sering cemburu loh saudara. Dia yang memberikan nafas, Dia yang memberikan kehidupan, Dia yang memberkati kita. Tapi hubungan kita dengan Tuhan begitu minim. Ya, maka ada dikatakan di Matius, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ada nggak kita berikan 1 jam dengan Tuhan setiap hari? Belum tentu. Apalagi disuruh baca firman. Ada kita GBA, ada GBA berapa pasal tuh? Dari 20 sekian hanya 1 yang konsisten. Itu namanya Kristo kelas 4 SD. Ya, yang bikin laporan pun opah. Saudara, saya melihat itu miris juga. Kita ada grup Alkitab di sini, ada 4 grup, ya. Bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, seminggu, bahkan sebulan, bahkan 3 bulan tidak lapor. Saya tidak tahu apakah dia baca di ayat lain. Ya, bukan di kitab lain ya, di ayat lain. Jangan sampai baca kitab lain. Ya, ini kitab kita. Ya. Kami sekarang sudah sampai di kisah, ada yang kisah para rasul, ada yang di 1 Korintus. Grupnya Rocky di mana? Yesaya. Grupnya siapa lagi? Grup kita di Korintus. Grup Ibu Rita di mana? Kisah para Rasul. Ya. Grup yang 3 pasal itu di mana itu? Ya? Yosua. Itu dia. Saudara, kita berdoa supaya itu ciri-ciri orang melekat, saudara. Meningkatkan jam-jam doa kepada Tuhan. Yang kedua, enggak ada jalan lain yang membaca firman. Baca firman.
saudara, ya. Banyak yang muntaber. Di awal itu saudara, tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Ya kan? Di awal, umpamanya kita baca gini, ikut ya 30 orang, pelan-pelan. Hampir setiap minggu mungkin Bapak Gembala dengan saya, ya mungkin mengingatkan. Ya, tapi kami tidak capek kok. Karena ini program surgawi, saudara. Baca firman Tuhan ini program proyek kekal, saya bilang. Ya, bayangkan Ibu Indah itu setiap pagi nge-host 4 grup. Dia cek, kemarin dia offer ke saya nge-host 3 hari, pusing juga saya. Siapa yang belum baca, siapa yang udah, orang sampai di mana, gitu kan. Tapi saya belajar, gitu kan. Nah, baca firman Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan anggap sepele ibadah-ibadah apapun yang sudah dijadwalkan. Karena apa, saudara? Di dalam ibadah itu ada banyak hal yang kita dapatkan. Ya, mulai sekarang, tadi malam sudah diputuskan kaum bapak jam 7 sampai jam 9 setiap malam minggu di Ruko Senturi. Wanita jam 4 sampai jam 6 di Ruko Senturi. Kalau pemuda mereka tentatif di rumah siapa yang bisa menerima. Sekolah minggu di depan setiap minggu. Saudara, ya, ada pengumuman nanti jam 7 sampai jam 9 setiap malam minggu di Gedung Senturi. Jadi siapa yang mau datang siap. Ya. Wanita jam 4 sampai jam 6. Jangan tunggu terjadi sesuatu baru kau cari Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Pemazmur itu katakan, Tuhan pada masa tuaku, berarti dari masa muda dia sudah mencari tuh. Oh iya dong. Jangan udah tua nanti, udah apa namanya itu? Ya, udah sakit-sakitan baru cari Tuhan. Saya masih terngiang-ngiang, saudara. Bapak kemarin meninggal umur 84. Sampai detik-detik terakhir di rumah sakit pun, saudara. 2 minggu sebelum itu setiap pagi ibadah jam 5. Ya kehilangan, sekarang udah nggak bisa dihubungin lagi. Kemarin lagi meninggal satu adik bapak. Dia juga seminggu apa 2 minggu terakhir dia nggak bisa ikut lagi ibadah karena sudah sakit. Ya, sakitnya pun mengerikan semuanya. Tapi Bapak Ibu, sampai saat terakhir itu, satu umur 72, bapak usia 84, saudara. Apa dikatakan? Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Karena apa? 42 tahun dia mengabdi jadi sintua. Dia pensiun usia 60 sekian. Ternyata Tuhan masih kasih umur dia sampai umur 84. Nah, ayo. Berarti kita percaya umur kita juga akan Tuhan kasih sampai tua. Ada amin? Iya, karena apa? Tuhan sampai masa putih rambutku Tuhan menggendong aku ya. Karena dari sekarang aku ikut Tuhan nih. Nah, yang muda-muda nih. Ya, kita juga masih muda toh? Ya, kita juga masih muda ini. Masih 50-an, masih muda, masih setengah abad. Gimana yang 30-an, yang 20-an? Dari sekarang kita mencari Tuhan. Supaya ada alasan gini, Tuhan sampai hari tua gendong aku ya Tuhan. Jangan gini, loh siapa kau? Nggak ku kenal kau. Dari mana aja? Ya, aku baru ngikut Tuhan. Ya apa-apa belum terlambat, saudara. Ya, jangan anggap sepele ibadah-ibadah seperti ini. Baik komsel-komsel. Ya, kaum bapak udah komitmen nih. Aku bilang sama Pak John, mau 2 orang nggak bisa, masa 1 WL 1 khotbah kan nggak lucu ya. Udah memuji Tuhan dan memuji Tuhan aja berdua main gitar. Terus sharing, saudara, ngobrol-ngobrol. Bisa walaupun 2-3 orang. Ya, jadi setiap malam minggu Bapak Ibu yang merasa bapak-bapak datang di Gedung Senturi. Ya, ya, nanti yang belum masuk grup dimasukkan nanti. Ibu-ibu juga jam 4 sampai jam 6. Ya. Puji Tuhan. Nanti di situ Pak John, Pak Siregar udah standby nunggu di situ. Ya kan? Haleluya. Yang keempat, saudara. Dengarkan khotbah-khotbah yang bisa membangun imanmu. Handphone itu jangan hanya di main TikTok doang, main game doang. Di situ ada firman Tuhan bagi yang download ya. Tapi khotbah YouTube itu Bapak Ibu, aduh banyak sekali. Siapa yang pegang handphone seharian tapi nggak baca firman? Siapa yang pegang handphone seharian tapi satu khotbah pun gak pernah dengar dari situ? Ayo jujur. Jujur aja. Jujurlah padaku. Hari-hari ini hari-hari mengerikan Bapak Ibu. Dengarkan itu khotbah-khotbah itu. Kami sebagai gembala pun tantangan lebih berat loh. Ya.
Hari apa itu? Saya pikir sakit kepala biasa. Tahu-tahu tiba sakit di sini. Tiba-tiba dari belakang kayak ditarik. Wah, ini nggak benar ini. Oh, hari Minggu saya bawa firman. Oh, Tuhan Yesus. Itu sehari sesudah pemberkatan. 2 hari sebelum pemberkatan juga. Wah, di situ kita diserang. Tapi kita peka, saudara. Ingat khotbah saya berdoa dan itu dia. Jadi yang diincer simbolis itu kita anak Tuhan ini, Bapak Ibu. Ya, kalau teman dia nggak ganggu. Kalau pengikut dia, ya palingan dia mencari lagi pengikutnya. Tapi kita yang di dalam Tuhan ini harus berdoa dan berjaga-jaga. Makanya saya katakan tadi, tingkatkan jam doa kita. Ya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku, kata Tuhan, 1 jam doang loh. Waktu dia mau menjelang disalibkan itu. Semua meninggalkan dia, saudara. Dia menangis. Tidak ada. Dan mungkin itu juga kita alami. Sepertinya nggak ada yang mau tahu dengan saya. Iya kan? Kalau jemaat sakit, boleh telepon Pak Gem. Kalau Pak Gembala sakit, palingan, Mah, gimana ini? Ayo. Pernah kami pergi malam-malam ke IGD Hermina. Soalnya udah, saya lihat Pak Gembala udah, ini kayak udah lepas kontrol. Gitu kan. Saudara, ayo Jo, jalan. Saudara, luar biasa. Tapi di situ kita gini, hanya aku yang dapat menolong engkau, kata Tuhan. Hanya aku yang dapat meluputkan engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya tingkatkan jam-jam doa kita. Ya, bisa dengarkan YouTube. Banyak sekali khotbah di YouTube itu. Mana engkau rasa cocok, itu buka, saudara. Oh, saya nggak cocok sama yang ini. Aduh, khotbah Bu Ida kayaknya terlalu menusuk di hati. Cari khotbah yang enak, terserahlah. Silakan. Banyak di situ. Ada yang bilang khotbah ini terlalu keras. Aku maunya yang ini. Silakan. Di situ pun engkau dengar firman, itu akan membangun imanmu, saudara. Ya. Sibukkanlah dirimu dengan hal-hal yang mengandung nilai-nilai kekekalan. Itu dia. Kalau kita mau pergi ke suatu persekutuan, ada nggak nilai-nilai kekekalan di sini? Oh, ada. Minimal kita dengar firman. Tiba-tiba kita dengar sesuatu yang membangun iman kita. Tapi kalau kita pergi ke mall, itu bukan nilai-nilai kekekalan. Dompet, uang habis, sampai rumah gini. Aduh, masih ada baju di rumah, kenapa tadi ku beli ya? Aduh, iya kan? Kalau kita mau jalan, berdoa dulu. Percaya nggak? Saya kalau mau beli baju, saudara, saya berdoa, saya liatin. Saya nggak mau beli sesuatu sampai di rumah saya menyesal. Sekalipun itu baju harga 30.000. Beli di Senen. Iya kan? Sekarang ini kalau kita berjalan, mungkin ini terlalu gini, lebay banget. Saudara, kalau yang kita datangin, kita kunjungin, contoh, mau ibadah atau mau arisan. Oh, di arisan itu juga ada ibadah, Bu. Silakan. Tapi di sana hanya cikikik, joget-joget, pulang-pulang, kosong hampa. Udah nggak ibadah, kosong pikiran, berantem, hilang damai sejahtera, habis duit. Silakan saja, ikutin. Ada nggak yang kau lakukan mengandung nilai-nilai kekekalan? Ya, hari-hari ini saudara, mari. Kalau kita baca firman, ada yang baca novel dari pagi sampai sore. Apalagi dia apa itu ya? Saya pernah baca sekali. Wah, ini bisa gila orang ini baca begini. Jadi saya lihat judulnya apa? Bukan judul sebenarnya, saya baca gini. Saya ini lagi panjang. Panjang. Wah, langsung keluar, saudara. Ceritanya sih gini, kayaknya nggak ada artinya ini gitu. Nah, bisa nggak cut diri kita untuk hal seperti itu, saudara? Hati-hati kita zaman sekarang ini. Ya, bisa kita lakukan. Kita, sekali lagi saya katakan, kerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Mau kita kerja apa kek? Tadi saya katakan mau jual sayur, jual makanan, silakan kerjakan semua itu untuk menunjang kehidupan kita semua. Tapi ingat, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang memberikan nafas. Saudara, sekarang ini orang kadang makan itu aja keselak selesai. Iya kan? Jadi kita bersyukur pada pagi hari ini. Ya, sibukkanlah dirimu dengan yang mengandung nilai-nilai kekekalan. Ya, yang terakhir saudara. Dari semua yang tadi,
Yang pertama sampai terakhir, tingkatkan jam-jam doa, baca firman, jangan anggap sepele ibadah-ibadah, dengarkan khotbah-khotbah, sibukkan dirimu dengan yang mengandung nilai-nilai kekalan. Ada satu saudara, luangkan waktumu dari semuanya itu. Ya, luangkan waktumu, bukan mencari waktu luang. Kalau Bapak Ibu mencari waktu luang, sepertinya susah untuk baca firman. Tapi kalau kita meluangkan waktu, beda loh. Meluangkan waktu berarti menyediakan waktu seperti pada pagi hari ini. Pilihan bro, pada pagi hari ini kita mau ibadah apa mau tidur, ya kan? Ini namanya kita meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Di sini banyak kegagalan kita. Akhirnya coba pegang HP. Mulai mau baca firman ini, ada WA masuk, baca. Pas WA tiba-tiba entah apa yang masuk notifnya, buka 2 jam. Tidak jadi baca firman, tidak jadi dengar khotbah. Tapi kalau kita katakan, saya mau memberikan waktu bagi Tuhan. Stop yang lain, buka Alkitab. Makanya lebih bagus sebenarnya baca firman itu jangan pakai HP. Ya, taruh HP di sini, buka Alkitab. Ya. Apalagi anak-anak muda, sudah bisa kubayangkan itu. Pas buka HP banyak kali WA. Cikiki, hihihi. 2-3 jam. GBA udah ketinggalan 3 hari, 3 minggu, 3 bulan, bodoh amat. Karena apa? Tidak meluangkan waktu. Kalau kita mencari waktu luang, ingat saudara, dari semua apapun yang saya tadi katakan itu, kalau kita tidak meluangkan waktu buat Tuhan, nihil. Kalau kita mencari waktu luang untuk baca firman, ya, kapan ya waktunya ya? Ya, makanya orang bilang begini, kapan Bapak bisa meluangkan waktu buat kami? Ternyata saudara, dulu kita kan pernah online setiap malam jam 8. Karena kami kasih waktu. Bisa rupanya setiap waktu masa corona dulu, setiap malam jam 7:30 bisa loh. Tapi sekarang ini, karena kita nggak meluangkan waktu, jam 8 ada aja yang mau diurusin. Nah, waktu kita juga kemarin bikin doa malam, ternyata bisa. 10 malam, banyak yang tidak bolong itu. Karena apa? Kita memberikan waktu. Pokoknya 10 malam ke depan, jam 7 malam, saya harus di Senturi. Pokoknya mulai minggu besok, jam 7:30 sampai jam 9:30, saya ada di Bougainville. Pasti gereja ini nggak muat. Ya, ini udah hampir penuh ini. Ini masih banyak yang belum datang. Ya, makanya kita berdoa saudara. Ingat, dari semua yang saya katakan tadi, luangkan waktumu, bukan cari waktu luang. Ya, hidup itu pilihan. Jam 7 sampai jam 9 malam di Gedung Senturi, jam 4 sampai jam 6 di Senturi. Untuk pemuda juga jam 7 sampai jam 9, luangkan waktu untuk pemuda. Pasti ada waktu buat Tuhan. Ada amin? Baca firman mulai malam ini, yang tinggal saya akan cek lagi. Ya, luangkan. Tuhan, mulai hari ini saya mau kasih waktu buat Tuhan 1 jam untuk baca firman. Taruh HP. Ya, kalau ada yang telepon, udah biarin aja dulu, kecuali urgent ya. Baca dulu. Banyak sekali mengganggu saudara. Saya sering baca firman, tiba-tiba ada yang telepon, saya nggak angkat dulu. Saya lihat, oh dari nanti. Tapi saya lihat, kalau dari kampung, saya langsung angkat. Kenapa? Dari kampung itu nggak telepon kalau bukan masalah. Ya, kemarin tiba-tiba ada telepon saudara dari kampung. Ternyata ada teman saya dulu waktu masa gadis. Tiba-tiba ada yang harus didoakan, mau operasi di rumah sakit Royal di Medan. Ya, itu penyakitnya agak ngeri juga gitu kan. Ini minta tolong didoain gitu. Jadi kalau dari kampung itu saya lihat, ya, kalau dulu bapak waktu sakit masih hidup, selalu saya angkat duluan. Karena tahu-tahu udah di rumah sakit, tahu-tahu udah ngap-ngap gitu kan. Ya, seperti itu saudara. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagikan supaya nanti baca lagi Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 ya. Ada jaminan di situ. Nah, tadi mengejar Tuhan itu saudara, sebenarnya saya rindu menerangkan tentang Elisa dan Elia, tapi nanti mungkin Bapak Gembala nanti berikut bisa bagaimana mengejar ya. Bagaimana kita mengejar ketinggalan kita saudara. Ya.
Percayalah, kalau kita dekat-dekat dengan orang yang rohani, orang-orang yang rajin berdoa, lama-lama juga kita rajin berdoa, saudara. Tapi udahlah, gak usah doa. Ya, itu doa itu untuk para majelis itu, untuk para pendeta. Kita mah jemaat biasa. Lah, sekarang ini masing-masing berhubungan dengan Tuhan. Masing-masing kita mencari kepada Tuhan. Ingat, ya. Itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita bawa pulang, jangan keluar dari situ hilang semua, ya. Ingat, luangkan waktu buat Tuhan, bukan mencari waktu luang. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami sangat bersyukur Tuhan Yesus, jika Tuhan Engkau berikan hati kepada kami, untuk boleh meluangkan waktu untuk kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas, untuk boleh menerangi hati dan pikiran kami, memberikan pemahaman kepada kami Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, supaya kami boleh menangkap pesan-Mu pada pagi hari ini. Terpuji termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.